Langit mendung menyelimuti SMA Bina Satria saat Kirana melangkah keluar dari mobil. Sekolah itu tampak megah, dengan bangunan 3 lantai bercat putih kebiruan. Dari luar, tak ada yang tampak ganjil. Bahkan, deretan pohon tabebuya yang mulai gugur menambah kesan indah dan damai. Namun saat Kirana melewati gerbang utama, udara tiba-tiba terasa dingin. Bukan dingin karena cuaca, tapi dingin yang menggigit, seperti ada sesuatu yang menempel di kulit, tak kasat mata tapi nyata. "Selamat datang di SMA Bina Satria," kata seorang guru perempuan paruh baya yang memperkenalkan diri sebagai Bu Erna, guru BK. Senyumnya ramah, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Hari pertama Kirana berlalu biasa. Siswa baru, pindahan dari Bandung karena ayahnya dipindahkan kerja. Ia duduk di bangku pojok kelas 12 IPS 2, mencatat pelajaran sambil memperhatikan sekitar. Beberapa teman menyapanya, tapi satu pun tak cukup dekat untuk dianggap kawan. Belum menjelang jam istirahat kedua, Kirana minta izin ke UKS. Perutnya terasa kram, mungkin karena kecapekan pindahan. Petugas UKS tidak ada, hanya ranjang kosong dan lemari obat yang terkunci. Kirana duduk di ujung ranjang, memejamkan mata. Lalu ia mendengarnya. Tawa pelan perempuan, samar, dari belakang. Kirana membuka mata, duduk tegak. Ia menoleh. Di ujung ruangan UKS, ada satu pintu tua bercat abu-abu kusam. Tidak tertutup rapat. Itu pintu kemana? Pikirnya. Perlahan ia berdiri, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Tangannya menyentuh gagang pintu yang terasa dingin. Ia dorong sedikit. Terdengar suara pelan. Pintu terbuka menganga, memperlihatkan lorong sempit dengan dinding lembab dan lampu kuning yang berkedip. Lorong itu tidak seharusnya ada. Denah sekolah yang ia lihat di buku panduan hanya menunjukkan 3 lorong utama di lantai 1. Tapi ini seperti dunia lain. Sunyi, mati, ada orang. Kirana memanggil. Tak ada jawaban. Tapi ada sesuatu yang bergerak. Cepat, bayangan hitam menyelinap ke ujung lorong. Detak jantungnya memukul keras. Ia menelan ludah, lalu memundurkan langkah. Tapi sebelum bisa menutup pintu, terdengar bisikan dekat telinga kirinya. "Jangan tutup pintunya, Kirana." Ia sontak membanting pintu itu. Dari mana dia tahu namaku? Tubuhnya gemetar, keringat dingin mulai membasahi pelipis. Kirana kembali ke kelas dengan wajah pucat. Teman sebangkunya, Lita, menatapnya heran. "Kamu kenapa? Mukamu kayak abis lihat setan." Kirana tidak menjawab. Tapi saat Lita melihat ke arah Kirana meletakkan tasnya, ia berkata, kamu ke UKS ya? Jangan buka pintu belakang, ya. Itu lorong Saras." "Saras?" Lita hanya mengangguk pelan. "Lorong itu dikunci dari dulu, tapi kadang suka kebuka sendiri. Ada yang bilang, Saras masih suka lewat situ nyari anaknya." Kirana menelan ludah. "Siapa Saras?" Lita diam sejenak. "Siswi yang hilang bertahun-tahun lalu. Katanya bunuh diri. Tapi, gak pernah ada yang nemuin mayatnya." Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar sesekali, memantulkan cahaya ke jendela kamar Kirana di lantai 2 rumah barunya. Langit seperti mengaduk-aduk emosi yang belum sempat ia urai sejak kejadian di UKS siang tadi. Ia masih bisa merasakan dinginnya gagang pintu, dan bisikan itu. Bisikan yang tahu namanya. Kirana duduk di atas tempat tidur, membuka laptopnya. Ia mencoba mencari informasi tentang sekolah barunya, khususnya tentang Saras. Namun, tidak ada artikel, tidak ada berita tua di arsip daring. Hanya satu artikel pendek dari forum lama yang menyinggung soal kasus siswi hilang di SMA Bina Satria pada tahun 1998. 27 tahun yang lalu. Tak puas dengan hasil pencarian, Kirana memutuskan melakukan hal yang lebih. Esok harinya, saat jam pelajaran kosong karena guru tidak hadir, ia menyelinap ke perpustakaan sekolah. Perpustakaan itu sunyi, hampir kosong. Hanya satu penjaga tua yang duduk di meja depan, tertidur dengan kacamata melorot di ujung hidung. Ruangan itu besar dan tua. Rak-raknya menjulang, penuh debu dan buku-buku yang seolah tak tersentuh selama bertahun-tahun. Di sudut paling belakang, tempat cahaya nyaris tak menjangkau, Kirana meraih rak usang berlabel dokumen dan arsip sekolah lama. Ia menyisir dengan sabar. Buku pelajaran dari tahun 70-an, majalah siswa, hingga album-album foto usang. Tapi sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah buku berwarna biru pudar, tanpa judul di sampulnya. Hanya satu kata yang tergores dengan pulpen di pojok kanan atas. Saras.
Tangan Kirana bergetar saat ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang rapi, penuh hiasan ala remaja SMA. Isinya seperti jurnal pribadi, tentang teman sekelas, tentang guru yang galak, tentang mimpi masuk Universitas Seni di Jakarta. Tapi semakin jauh membaca, nada tulisan Saras mulai berubah. 10 Februari 1998. Aku merasa dia melihatku hari ini. Bapak guru itu, aku tahu itu salah. Tapi kenapa hatiku justru berdebar? 15 Februari 1998. Kami bicara diam-diam di ruang peralatan. Dia bilang aku istimewa, bahwa dia ingin menyelamatkanku dari tekanan rumah dan sekolah. Tapi aku takut kalau ini salah. Tapi kenapa aku justru bahagia? 3 Maret 1998. Aku telat. Aku tahu tubuhku. Aku tidak bisa cerita pada siapapun. Bahkan pada Erna. Erna, Kirana mendongak. Bu Erna, guru BK yang menyambutnya hari pertama. Ia lanjut membaca. 17 Maret 1998. Aku diminta diam. Katanya demi masa depan semua orang. Aku harus menghilang sebentar. Tapi kenapa semua terasa seperti perangkap? Erna bilang dia akan membantu. Tapi sekarang dia juga berubah. Takut. Diam. 22 Maret 1998. Aku mendengar suara di lorong belakang. Suara bayiku menangis. Padahal dia belum lahir. Mungkinkah itu aku dari masa depan? Atau arwah yang ingin memperingatkanku? Tiba-tiba, halaman terakhir berhenti mendadak. Tulisan Saras terputus. Ada goresan tinta merah. Tidak, bukan tinta. Itu darah. Masih basah. Tidak, tapi noda itu seperti belum sepenuhnya pudar. Kirana menyentuhnya dan merasakan sensasi aneh, seperti perutnya ditusuk rasa dingin dari dalam. Ia menjatuhkan buku itu dan mendengar suara. "Tolong aku." Langsung dari belakang rak buku. Ia berbalik, tak ada siapa-siapa, tapi udara di sana menjadi berat, sulit bernapas. Lampu perpustakaan tiba-tiba berkedip. Kirana mengambil buku itu dan berlari keluar. Tapi saat ia melewati meja penjaga, pria tua tadi tak lagi ada. Meja kosong. Hanya ada satu benda di sana. Foto hitam putih. 3 siswi tersenyum. Salah satunya. Kirana tahu itu Saras. Wajahnya mirip dengan lukisan yang pernah ia lihat di aula sekolah. Tapi yang membuat Kirana membeku adalah gadis di samping Saras. Memakai seragam putih biru, rambut dikuncir satu. Itu Bu Erna. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Ia bolak-balik memandangi buku harian Saras yang kini ada di meja belajarnya. Banyak pertanyaan menari di kepalanya. Siapa sebenarnya guru yang dimaksud Saras? Apakah Saras benar-benar hilang? Atau dibunuh? Dan kenapa Bu Erna diam? Tapi satu hal yang ia tahu pasti, lorong itu bukan hanya tempat, itu adalah pintu. Dan sepertinya, Saras belum keluar dari sana. Pagi itu, Kirana datang lebih awal ke sekolah. Langit masih kelabu, seakan belum puas menumpahkan hujan semalam. Ia duduk sendirian di bangku taman dekat ruang perpustakaan, memeluk tasnya erat, sembari menatap buku harian Saras yang disembunyikannya di dalam map pelajaran. Wajah-wajah siswa mulai berdatangan, sebagian tertawa, sebagian mengeluh soal tugas. Tapi ada satu sosok yang menarik perhatian Kirana, Ricky, cowok paling pendiam di kelas. Selalu duduk di baris paling belakang, mata tertuju pada jendela, dan tidak pernah benar-benar terlibat dalam obrolan. Namun pagi itu, Ricky menatap Kirana sekilas, lalu menatap map merah di pangkuannya. Dan Kirana menyadari sesuatu. Ricky tahu, jam pelajaran pertama adalah matematika. Tapi Kirana nyaris tak mendengar penjelasan guru. Pandangannya melirik ke arah belakang, ke Ricky yang sedang menggambar sesuatu di bukunya. Garis-garis hitam berliku seperti pola. Apa itu? Lorong. Usai pelajaran, Ricky bangkit duluan dan keluar dari kelas. Kirana mengikutinya diam-diam. Ia berjalan pelan menyusuri koridor sampai ke tangga lantai 2. Ricky tidak masuk ke kelas, tapi justru menuju ruangan kecil bertuliskan gudang arsip guru. Pintu itu terkunci, tapi Ricky mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Sebuah kunci tua. Kirana menahan napas, bersembunyi di balik lemari yang terletak di lorong. Begitu Ricky masuk dan menutup pintu, Kirana menghampiri. Tapi sebelum ia sempat mengetuk, pintu terbuka dari dalam. Ricky menatapnya, tidak terkejut. "Kamu nemuin buku harian itu ya?" Kirana mengerutkan dahi. "Kamu tahu?" Ricky mengangguk pelan.
Aku udah cari buku itu selama 2 tahun. Mereka duduk berdua di dalam gudang, dikelilingi arsip-arsip tua dan bau lembab. Ricky mulai bicara, suara rendah, namun tegas. Saras adalah tanteku, kakak dari ayahku. Waktu aku kecil, aku pernah dengar keluarga bisik-bisik tentang dia. Tentang tragedi yang harus dilupakan demi kehormatan. Ia membuka map lusuh yang ia sembunyikan. Isinya, fotokopi ijazah Saras, surat-surat kelulusan yang tak pernah diberikan, bahkan foto hitam putih Saras saat upacara sekolah. Tapi ada satu hal yang membuat Kirana tercekat. Surat tulisan tangan, tanda tangan di bagian bawah, Erna S. Surat ini ditemukan di rumah kakekku setelah Tante Saras menghilang. Aku yakin Bu Erna tahu sesuatu, kata Ricky. Tapi kenapa dia diam? Ricky menatap Kirana dalam-dalam. Karena dia ikut menyembunyikan Saras waktu itu. Tapi sesuatu terjadi malam itu. Lorong belakang bukan cuma tempat Saras menghilang. Ada sesuatu yang lebih gelap. Ricky bercerita tentang lorong itu. Ternyata, lorong itu adalah jalur rahasia menuju ruangan lama di bawah sekolah. Dahulu digunakan saat sekolah ini masih berupa asrama putri. Lorong itu ditutup setelah satu kejadian tragis tahun 1998. Kebakaran kecil yang anehnya tidak pernah masuk catatan sekolah. Tapi menurut catatan Ricky dan saksi keluarga, itu bukan kebakaran biasa. Mayat Saras seharusnya ditemukan di sana, tapi tidak pernah ditemukan. Dan sejak itu, lorong itu hidup. Kirana merasa bulu kuduknya berdiri. Maksudmu, lorong itu punya kesadaran? Entah, jawab Ricky. Tapi yang jelas, tiap malam Jumat Kliwon, selalu ada kejadian aneh di sekolah. CCTV mati, alarm bunyi sendiri, dan satu suara perempuan menangis. Kirana menunduk. Aku dengar itu. Di UKS, dia tahu namaku. Ricky menatapnya serius. Kalau Saras tahu kamu baca bukunya, itu berarti dia ingin bicara. Tapi tidak cukup. Dia ingin kamu melihat. Tiba-tiba, lampu di dalam gudang padam. Gelap. Sunyi, lalu terdengar ketukan dari lantai bawah. Lambat, berat, menggema. Ricky langsung berdiri. Itu dari lorong. Kirana ingin lari, tapi langkah kakinya tak bisa digerakkan. Dari celah pintu gudang, mereka melihat lorong sekolah berubah warna. Lampu-lampu redup, dan di ujungnya, seseorang berdiri, mengenakan seragam SMA tahun 90-an. Rambut panjang menutupi wajah, bahunya berguncang, seperti menangis. Itu Saras. Tapi sebelum bisa bereaksi, sosok itu bergerak, bukan berjalan, tapi seperti melayang cepat mendekati pintu. Ricky menarik Kirana, menutup pintu gudang, dan mengunci dari dalam. Mereka berdua bersembunyi di balik lemari. Dari balik pintu, terdengar suara Saras. Kirana, Ricky, temani aku. Suara itu seperti keluar dari dalam kepala mereka, bukan dari luar, mengguncang isi pikiran. Seakan-akan Saras tidak hanya gentayangan, tapi menyatu dengan lorong itu sendiri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berabad-abad, suara itu menghilang. Suasana kembali normal. Tapi Kirana tahu satu hal pasti, lorong itu tidak akan diam, dan Saras belum selesai. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Matanya terus tertuju pada langit-langit, tapi pikirannya ada di lorong sekolah, lorong yang tak berhenti memanggil. Di tangannya, buku harian Saras seperti hidup. Halamannya terasa hangat, seolah darah kenangan masih mengalir di dalamnya. Esoknya, ia dan Ricky membuat keputusan besar. Mereka akan bicara langsung pada Bu Erna. Tepat pukul 10 pagi, saat jam pelajaran kosong, mereka menuju ruang BK. Pintu sedikit terbuka. Bu Erna duduk di balik meja, sedang menyusun berkas. Suaranya tenang saat berkata, tanpa menoleh. Kirana, Ricky, kalian datang untuk bertanya tentang Saras, kan? Mereka berdua saling menatap. Ricky menutup pintu perlahan. Kami tahu ada yang ditutup-tutupi, kata Kirana pelan. Kami tahu Saras tidak sekadar hilang. Bu Erna menghela napas. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah amplop besar berisi foto-foto lama, surat, dan yang membuat Kirana tercekat, foto USG. Saras adalah sahabatku. Kami selalu bersama. Tapi aku pengecut, kata Bu Erna, matanya mulai berkaca-kaca. Saat dia cerita soal hubungannya dengan Pak Rinto, guru biologi kami, aku marah. Bukan karena dia salah, tapi karena aku juga menyukai pria itu. Kirana terdiam. Petir terdengar dari luar jendela. Pak Rinto pandai, karismatik,
tapi manipulatif. Saras terlalu lugu. Ketika ia hamil, aku satu-satunya orang yang tahu. Ia menangis di ruang BK ini, memohon bantuanku. Bu Erna menggigit bibir. Suaranya bergetar. Aku bilang akan membantunya, tapi aku justru menyerahkannya pada Pak Rinto. Aku pikir dia akan bertanggung jawab. Ricky mengepalkan tangan. Lalu kenapa Saras menghilang? Bu Erna bangkit, berjalan ke jendela. Wajahnya pucat. Suaranya nyaris berbisik. Malam itu, Saras dipanggil ke sekolah oleh Pak Rinto. Katanya akan dibantu menyelesaikan semuanya. Aku ikut mengantarnya ke UKS. Tapi ketika aku kembali, dia sudah tidak ada. Pintu lorong terbuka, dan ibu tak bilang siapa-siapa. Desak Kirana. Tidak ada yang percaya. Bahkan kepala sekolah waktu itu bilang, anggap saja dia kabur karena malu. Simpan rapat, demi nama baik sekolah. Mereka bertiga terdiam dalam ketegangan yang mengiris. Tapi belum selesai. Bu Erna berbalik, menatap mereka serius. Tapi ada yang lebih parah. Setahun kemudian, Pak Rinto meninggal. Bunuh diri. Di lorong itu, tubuhnya ditemukan tergantung, tepat di atas bekas tempat Saras terakhir terlihat. Ricky memucat. Apa dia dihantui? Entahlah, jawab Bu Erna. Tapi sejak malam itu, lorong itu tak pernah bisa ditutup rapat. Dan Saras sering muncul. Suasana tiba-tiba berubah. Lampu ruang BK meredup. Komputer di meja menyala sendiri. Layar menampilkan gambar CCTV lorong belakang. Ada sosok berdiri di sana. Rambutnya panjang. Wajahnya pucat. Matanya merah mengalirkan darah. Layar berkedip. Bu Erna mundur ketakutan. Tidak, jangan sekarang. Seketika angin kencang berhembus dari balik jendela. Berkas-berkas berterbangan. Pintu ruang BK tertutup sendiri dengan keras. Kemudian, semua menjadi gelap. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah. Kirana menggenggam tangan Ricky erat-erat. Tubuh mereka gemetar. Lalu, suara bayi menangis. Tangisan yang menusuk hati. Lirih, menyayat, dan tak berasal dari dunia ini. Bu Erna jatuh berlutut. Saras, maafkan aku. Aku harusnya menyelamatkanmu. Suara tangisan berubah menjadi tawa, panjang, melengking, menggema di setiap sudut ruangan. Terlambat, terlambat, suara Saras menggema. Seketika itu juga, bayangan hitam merayap dari lantai dan tembok, membentuk sosok besar di depan mereka. Sosok wanita, dengan wajah separuh rusak. Perut menganga seperti pernah robek, dan darah mengucur deras dari matanya. Saras, tapi bukan Saras yang dulu. Ini adalah Saras yang terkurung dalam lorong penuh dendam. Ia melayang mendekat pada Bu Erna. Tapi sebelum bisa menyentuhnya, Ricky berdiri di depan gurunya. Saras, aku keluargamu. Kalau kau mau bicara, bicara padaku. Saras berhenti. Matanya memandangi Ricky. Wajahnya berubah, lembut, sedih. Lalu ia menghilang. Seketika lampu menyala kembali. Komputer mati. Suara tangisan bayi lenyap. Ruangan hening. Bu Erna jatuh pingsan. Setelah peristiwa itu, Kirana dan Ricky sepakat mereka tak bisa berhenti di sini. Saras mau menunjukkan sesuatu, tapi belum semua. Masih ada potongan yang hilang tentang apa yang sebenarnya terjadi di lorong dan di mana jasad Saras dan bayinya dikuburkan. Dan mereka tahu, satu-satunya tempat untuk mendapat jawaban adalah dengan masuk langsung ke lorong itu. Malam Jumat, tengah malam, pintu neraka akan terbuka lagi. Langit malam itu mendung berat. Angin berdesir dingin, membawa aroma tanah basah dan kenangan yang seolah bangkit dari kubur. Kirana berdiri di depan pintu lorong belakang sekolah dengan napas memburu. Di tangannya, ia menggenggam erat buku harian Saras yang sudah penuh lipatan dan bercak air mata. Di sampingnya, Ricky memegang senter dan sebuah liontin kecil, liontin yang dulu ditemukan di dekat lemari besi tempat Saras pertama kali menampakkan diri. Ini jalan terakhir, bisik Kirana. Ricky mengangguk, ekspresinya gelap. Kita temukan dia, kita kembalikan suaranya. Kirana memutar kunci tua yang diberikan Bu Erna. Suara klik kecil terdengar. Pintu besi lorong perlahan terbuka, berdecit seolah enggan melepas rahasia yang telah dikurung bertahun-tahun. Dari dalam lorong, hembusan udara dingin menyambut mereka, menyelusup sampai ke tulang. Lorong itu sempit, basah, dan tak berujung. Dindingnya dilapisi jamur dan coretan aneh. Cahaya senter menyisir lantai yang ditutupi debu dan jejak sepatu yang sudah pudar. Di kejauhan, terdengar tetesan air dan bisikan samar yang tak bisa dijelaskan.
Jantung Kirana berdetak semakin cepat. Ricky berhenti di depan sebuah pintu besi di ujung lorong, berkarat, penuh bekas cakar. Entah manusia atau bukan. Siap? Tanya Ricky. Kirana mengangguk. Pintu didorong dengan seluruh tenaga. Bunyi logam berderit panjang menandai masuknya mereka ke dalam sebuah ruangan tersembunyi. Ruangan bawah tanah itu seperti kamar bedah tua. Di dalamnya ada meja operasi, lampu gantung besar, kursi lipat besi, dan tumpukan arsip berserakan. Bau darah lama dan desinfektan masih melekat. Dinding-dindingnya dipenuhi bekas tangan, jejak merah, tertinggal seperti jeritan bisu. Di pojok ruangan, tanah terlihat berbeda, lebih baru, lembab. Kirana berlutut, mulai menggali pelan dengan tangan kosong. Lumpur, batu, kain busuk, dan akhirnya, tulang, tengkorak kecil, dan liontin yang identik. Air mata Kirana mengalir. Ini dia, Saras. Ricky merogoh ke dalam kantong, mengambil sesuatu. Aku juga nemu ini tadi di baju tulangnya. Kertas catatan. Kirana membaca pelan. Itu tulisan tangan Pak Rinto. Dia ada di mana-mana. Di kaca, di mimpiku, di lorong belakang. Aku dengar tangisnya. Aku lihat matanya dari balik ventilasi. Aku sudah bilang aku minta maaf, tapi dia hanya tertawa. Bayi itu juga tertawa. Lalu menangis, lalu berdarah, lalu diam. Aku tidak tidur 3 hari. Lorong ini bernapas. Aku ingin diam. Aku ingin diam. Aku ingin. Tiba-tiba, lampu neon tua di atas mereka menyala sendiri, berkedip pelan. Lalu, suara tangis bayi terdengar menggema di seluruh ruangan. Kirana berdiri, panik. Ricky memutar senter ke sekeliling. Dia di sini, dan di depan mereka, perlahan, muncul sosok perempuan bergaun putih, rambut panjang menutupi wajah. Tangannya memegang sesuatu, bayi kecil berbalut kain compang-camping. Saras, tapi kali ini, ia tidak marah. Ia hanya berdiri, menangis, menatap Kirana dan Ricky dengan mata kosong yang basah darah. Terima kasih, suaranya lirih, karena kalian percaya padaku. Namun sebelum mereka sempat merespons, angin kencang berhembus dari dinding belakang. Dinding itu retak, dan dari dalamnya muncul sosok lain. Tinggi, gelap, matanya merah menyala. Suara serap, kasar, dan penuh kemarahan menggelegar. Pak Rinto. Tapi dia bukan manusia lagi. Wajahnya hancur sebagian. Tubuhnya hitam seperti arang, dan ia menyeret rantai besar yang mencakar lantai. Dia milikku. Aib. Dia harus diam. Saras tidak mundur. Ia berdiri di depan Pak Rinto. Tubuh kecilnya seperti benteng tak terlihat. Bukan aku yang membawa aib, tapi kau. Kirana menggenggam tangan Ricky. Tak ada sinar ajaib, tak ada kekuatan supranatural aneh. Tapi yang terjadi, getaran. Dinding bergetar, lampu pecah, suara bayi menangis keras. Ricky membaca keras-keras bagian terakhir catatan Saras di buku hariannya. Aku ingin didengar. Aku ingin kebenaran. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak berdosa. Tiba-tiba, sosok Pak Rinto berubah. Wajahnya menyusut, tubuhnya goyah. Matanya mulai dipenuhi rasa takut. Tidak, jangan lihat aku. Jangan dengarkan dia. Tapi itu sudah terlambat, karena ketika kebenaran didengar, dendam kehilangan kekuatannya. Tubuh Pak Rinto tidak hancur meledak, tapi memudar perlahan, seperti asap yang terbawa angin. Yang menghilang bukan tubuhnya, tapi kuasa kebohongannya. Saras menatap Kirana dan Ricky, tersenyum. Matanya kini tenang. Bayinya tertidur dalam pelukannya. Terima kasih, aku akan pergi sekarang. Dan seperti kabut yang perlahan terangkat, Saras dan anaknya pun lenyap. Sunyi, lorong menjadi terang, dan udara menjadi ringan. Seminggu kemudian, polisi mengumumkan penemuan jasad perempuan dan bayi yang terkubur secara ilegal di bawah tanah sekolah. Tes forensik mencocokkannya dengan identitas Saras. Bu Erna memberikan kesaksian penuh. Dan dari investigasi terkuak, Pak Rinto pernah mengalami gangguan mental berat di tahun-tahun terakhirnya. Beberapa guru melaporkan ia sering bicara sendiri, tertawa malam-malam di lorong belakang, menulis coretan aneh di papan tulis. Ia bahkan pernah ditemukan mencakar dinding ruang guru sambil menangis dan berteriak, "Dia di sini, dia di sini." 2 minggu sebelum kematiannya, ia sempat dikirim ke psikiater, tapi menolak perawatan. Ia ditemukan tergantung di loteng, tepat di atas lorong tempat jasad Saras dikuburkan. Kini, lorong itu ditutup permanen. Di atasnya,
Sekolah membangun taman kecil dan prasasti untuk Saras dan anaknya. Suara yang sempat dibungkam, kini didengar. Kirana dan Ricky berdiri di depan prasasti itu pada sore yang teduh. Aku pikir kita menyelamatkan dia, ujar Kirana pelan. Ricky menggeleng pelan. Mungkin justru dia yang menyelamatkan kita. Langit cerah, dan jauh di sudut angin, terdengar suara, seperti nyanyian Nina Bobo pelan.